sampai akhirnya melihat ada daerah pemukiman warga dan waktu juga kebetulan sudah mau menunjukkan waktu sholat subuh. Makanya Yudi sama Kernet pun memutuskan untuk berhenti istirahat sebentar sekalian sholat subuh dulu. Sementara si supir truknya ya udah lanjut jalan lagi. Nah, sambil nunggu azan nih, Yudi sama Kernet nih sempat ngobrol-ngobrol cerita sama warga-warga di sana yang pada emang ke musola mau sholat subuh ya, tentang apa yang baru saja mereka alami. Mendengar ceritanya Yudi, setelah selesai sholat berjamaah nih, Pak Ustadz sama yang lain tuh sampai mendoakan si Yudi gitu agar selamat sampai tujuan. Dan mempersilahkan Yudi juga untuk istirahatlah di musola tersebut hingga nunggu terang. Karena posisinya di sini kan emang udah mau pulang, udah nggak ngejar apa-apa lah, kagak ada penumpang. Akhirnya mereka setuju untuk istirahat di musola itu sampai terang. Ya pokoknya Yudi sama Kernet nih ngobrol-ngobrol terus sama warga yang pada tertarik sama ceritanya si Yudi ini. Ya biasa kalau ada cerita-cerita horor kan pada kepo ya. Nah, tapi warga sana ya pada komen, maksudnya, kalian ini sebelumnya udah pernah lewat jalur situ atau belum sih? Kalau udah pernah, memang sebelumnya nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh gitu ya? Ya Yudi pokoknya bilang dia cuma ngikutin arahnya si Kernet aja. Tapi si Kernet ya malah ngomong kalau dia pun sama, ternyata belum pernah juga. Dia cuma kayak asal nyeletuk aja perkara ngeliat di maps nih kayaknya memang lebih gampang langsung serut gitu. Motong. Jadi Kernetnya pun sok tahu cenah. Sampai ada bapak-bapak yang nyeletuk. Lagian malam satu suro kalian malah keluar-keluar lewat jalan asing pula. Ya makanya langsung ke flashback nih si Yudi, langsung keinget sama omongan orang tuanya yang memang dari awal kan memang udah ngelarang dia buat keluar. Makanya setelah dirasa semakin terang, pokoknya sekitar jam 7 pagi, Yudi memutuskan untuk pulang. Ya udah dia pulang tuh. Di perjalanan tahu-tahu dia dikabari kalau istrinya merasa katanya perutnya sakit, kayak mau lahiran, lagi dibawa nih ke rumah sakit. Ya kaget lah denger begitu. Buru-buru dia ngebut. Dan anehnya hanya dalam waktu 2 jam, Yudi udah bisa pulang lewat jalur itu, jalur utama. Padahal semalam tuh muter-muter kagak nyampe lewat jalur pintas. Begitu Yudi sampai di rumah sakit, istrinya nih berkali-kali ngeluh kesakitan sambil megang-megang perutnya tuh. Tapi pihak rumah sakit mengatakan ini tuh istrinya belum ada tanda-tanda pembukaan. Dan kondisi perut istrinya juga baik-baik aja. Tapi entah kenapa si istri ini terus-terusan mengenang kesakitan. Akhirnya orang tuanya Yudi bilang, bentar ini kayaknya istri kamu bukan kayak mau lahiran memang. Bukan medis ini nih. Kita balik aja dulu, kita coba ruat di rumah. Karena feeling orang tuanya Yudi tuh mengatakan kalau semua yang lagi dialami ini tuh ada hubungannya sama adat yang telah Yudi sama istrinya langgar kemarin, yaitu jual nasi sama si Yudi tuh pergi di malam satu suro. Ya udah karena di situ Yudi udah nggak mau ngebantah omongan orang tuanya lagi, nurutlah dia. Yudi sama istrinya diruat dan setelah prosesi tersebut dilakukan, keadaan perut istrinya kian membaik. Ya udah habis itu nggak ada apa-apa. Singkat cerita sampai akhirnya lahiran tiba, anak mereka pun selamat dilahirkan. Yang jelas setelah mengalami kejadian horor itu tuh, Yudi nggak pernah mau lagi nyepelein apa yang dikatakan sama orang-orang sekitar, apalagi sama orang tuanya sendiri. Karena menurut Yudi, ini bukan lagi soal percaya atau nggak percaya ya, tapi lebih ke menghormati norma, adat, sama budaya yang berlaku.